Kamu sama sekali tidak tahu seberapa sensitif hidung pria ini. Dia hanya perlu sekali mengendus untuk mengetahui bahwa koran di tangannya baru saja terbit pagi ini. Pada saat ini, di sisi yang berlawanan, seorang pria parubaya dengan gips di lengannya berjalan mendekat. Sniffer segera mencium bahan peledak yang tersembunyi di bubuk musuh. Lalu menyuruh pramugari untuk memanggil kapten. Memberitahu bahwa ada teroris di pesawat yang membawa bom. Kapten dengan ragu bertanya kepada pria itu bagaimana dia tahu. Sniffer mengatakan dia menciumnya. Kapten tampak tidak percaya. Karena untuk membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Dia mengatakan bahwa kapten setengah jam yang lalu melakukan sesuatu yang licik di kokpit dengan pramugari di depannya. Apalagi dia melakukannya 2 kali. Lihat wajah keduanya. Sekarang pasti percaya. Sesampainya di rumah, Sniffer menerima telepon dari istrinya. Mengatakan bahwa putranya merokok produk beracun di sekolah yang sudah ditangkap. Kemudian Sniffer berlari ke sekolah. Wali kelas mengatakan putranya dan 3 siswa lainnya merokok di gudang sekolah. Dan selanjutnya mengeluarkan bukti yang relevan. Sniffer mengambil bukti dan mengendusnya dengan lembut, mengatakan ini bukan milik putranya. Selanjutnya, dia mengikuti arah aroma untuk menemukan laboratorium sekolah. Berhenti di sebelah seorang anak laki-laki. Mengambil tas sekolahnya dari tanah, bertanya kepada anak laki-laki itu apakah ini milikmu. Anak laki-laki itu tutup mulut dan tidak menjawab. Sniffer membuang semua isinya di atas meja. Sniffer mengatakan murid ini adalah burung beracun di sekolah. Lalu dia pergi dengan bebas. Direktur langsung berdiri tercengang di tempat. Kemudian Sniffer tiba di TKP. Hanya berdiri di sana dan mengendus dan menebak ini adalah pembunuhan. Karena digoksin dituangkan ke kopi korban. Itu adalah racun yang hanya membutuhkan 0,1 gram dapat menyebabkan kematian. Dan mengatakan pembunuhnya adalah seorang pria berusia 50-an yang berhenti merokok. Ada patch nikotin di lengan kanannya. Tetapi penemuan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Kamu benar-benar tidak percaya betapa sensitifnya hidung pria ini. Dia hanya mengendus sekali, dan segera tahu bahwa pembunuhnya adalah seorang pria berusia 50-an yang baru pulih dari kecanduan narkoba. Lengan kanannya masih diplester nikotin. Apalagi dia sering keluar masuk ruangan di area kecanduan narkoba. Sniffer juga mengatakan pembunuhnya baru saja pergi ke sana 2 hari yang lalu. Ini langsung mengejutkan rekan-rekannya. Saat akan turun, tiba-tiba seekor kucing melompat ke arah Sniffer. Sepertinya kucing ini memiliki sedikit tidak toleransi terhadap Sniffer. Tentang kantor polisi, berdasarkan informasi Sniffer, pihak kepolisian mulai menyelidiki tersangka. Namun pria botak ini sepertinya tidak berkoordinasi sangat baik. Katanya setiap detik ratusan ribu pasang surut. Setiap hari ribuan transaksi, bagaimana mengingat apa yang dilakukan setiap transaksi. Polisi juga tidak tahu harus berbuat apa, bertanya di mana dia saat melakukan kejahatan. Dia mengatakan dia dan 4 gadis lain bermain kartu di klub. Apalagi masing-masing dari mereka dapat bersaksi. Selanjutnya, ambil sebungkus pil dan taruh di atas meja. Berdasarkan penyelidikan sebelumnya, pembunuhnya adalah seorang pria yang baru sembuh dari kecanduan narkoba. Polisi hanya bisa melepaskannya. Di sisi ini, meskipun Sniffer memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Tetapi juga karena indera penciumannya yang hipersensitif, ia menderita rinitis akut. Setiap kali dia melewati garasi, dia harus menutup hidungnya dengan kain. Bahkan pulang ke rumah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyalakan sistem pendingin udara. Sampai malam. Seorang pria paruh baya mengenakan topi memberi pria botak sekantong mani. Mengatakan itu adalah hadiahnya. Pria botak mengatakan tidak cukup. Karena menurut apa yang mereka katakan sebelumnya, tidak ada bagian pembunuhan. Apalagi dia dipanggil oleh polisi. Nanti, begitu dia diselidiki, dia pasti akan dianggap sebagai rekan konspirator. Ini dia mau setengah dari bayarannya. Pria bertopi itu tampaknya juga serigala. Mengatakan itu semua perbuatanmu. Dan dia bilang dia tidak membawa banyak uang. Pria botak itu menyuruhnya untuk membawakannya uang besok. Begitu saja, mereka pergi tanpa mengatakan apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian. Ini benar-benar pria dengan indera penciuman paling tajam yang pernah kamu temui. Dia hanya mengendus dan memberitahu rekannya bahwa saudara perempuannya pada kencan semalam sedang berovulasi.
dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi seorang ayah. Tapi ini hanya manipulasi dasarnya. Malam itu pria botak itu tiba-tiba mati. Pihak polisi ingin segera menyelidiki kebenaran. Undang sniffer untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Dan hanya butuh waktu 5 menit untuknya. Jadi dia mengatakan pembunuhnya kali ini dan terakhir kali adalah orang yang sama. Apalagi, sebelum korban meninggal, dia memegang tas berisi uang dalam jumlah besar di dalamnya. Kemudian tas tersebut dirampok oleh pelaku. Berdasarkan penilaian aroma di tempat kejadian, ini adalah permainan paintball. Kemudian sniffer pergi mengendus mobil korban sedikit. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Pergi ke tubuh korban dikonfirmasi lagi. Katanya tas itu bukan milik korban, dia datang dengan tangan kosong. Tas itu dibawa oleh pelaku. Mereka menilai orangnya korban hanya perantara. Dia membuat pelaku datang mengancam untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tetapi dia tidak menyangka karena ini, dia kehilangan nyawanya. Sniffer bahkan mencium pembunuh yang biasa pergi ke klub permainan paintball. Yang terletak di mobil pabrik kertas tua. Kolega dengan cepat menemukan lokasi pabrik kertas. Dan memberitahu Sniffer bahwa akan ada permainan grup malam ini. Semua anggota klub akan berpartisipasi. Yang merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk menemukan pelakunya. Di malam hari, mereka berdua pergi ke klub tepat waktu. Tapi itu bukan kebetulan bahwa mereka ditugaskan ke faksi yang berbeda. Sesampainya di ruang ganti, sniffer mencium bau di dalam. Tiba-tiba muncul aroma yang familiar. Pembunuh datang. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya sendirian, dan kompetisi akan segera dimulai. Dia hanya bisa dengan keras kepala memasuki pertarungan. Saat bermain, si pembunuh sepertinya menemukan sesuatu. Memilih untuk pergi dulu. Sniffer buru-buru memanggil rekan-rekannya untuk mengejar. Pada saat yang sama, mata-mata misterius membidik sesuatu di atap gedung. Hanya satu tembakan terdengar, pria itu jatuh. Target pertama, tersingkir. Hidung pria ini lebih sensitif daripada hidung anjing. Ramuan mahal baru temannya hilang. Dia hanya mengendus sedikit dan langsung menebak bahwa orang yang mencuri vial itu adalah seorang wanita berusia 40 tahun yang tidak merokok yang bekerja sebagai apoteker. Lalu dia mengikuti arah aroma. Sangat cepat menemukan wanita lain. Melalui ramuan yang dibungkus wanita itu juga membuktikan penilaiannya. Pada saat yang sama, kepala kejaksaan menerima surat pemerasan senilai 2 juta dolar Amerika Serikat. Di surat itu juga ada foto sensitif istrinya dengan pria asing lainnya. Jika berita buruk ini dipublikasikan, masa depannya akan hancur dalam sekejap mata. Karena untuk mempertahankan posisinya, dia tidak mau meminta bantuan dari sniffer. Tapi sniffer juga membuat syarat, langsung meminta setengah dari deposit di muka. Dia bilang dia tidak membawa uang. Tapi bagaimana trik ini bisa menipunya? Dia hanya mencium satu. Uangku ada di saku kananmu. Terima kasih atas uang kamu. Keluarkan. Давай. Kemudian dia mengambil foto dalam surat itu dan mengendusnya. Dikombinasikan dengan bau pakaian di rumah. Dia mengatakan istri sutradara berusia 35 tahun, telah mengecat rambutnya pirang, dan suka merokok dengan aroma apel. Yang terpenting surat pemerasan ini ditinggal istrinya. Dia tidak mengerti setelah mendengarkan. Dia tidak percaya bahwa semua ini dilakukan oleh istrinya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini, perselisihan pernikahan bukan keahlian aku. Bagaimanapun, aku sangat setuju denganmu. Ngomong-ngomong, sebelum kamu membagi properti, aku memintamu untuk membayar uangku dulu. Sisi ini baru saja berakhir, sniffer dipanggil oleh rekannya ke lokasi penembakan. Keduanya pergi ke atap di mana si pembunuh berdiri. Melalui bau yang tertinggal di tempat kejadian, dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang rahasia.